dari kelompok 5 ingin menceritakan kisah dari Rosyid Ridho. Bagaimana sih ceritanya? Yuk simak videonya. Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Khalmuni Al-Husaini atau biasa dikenal dengan nama Rashid Ridho merupakan seorang ulama ahli hadis dan fikih. Beliau merupakan putra dari Syed Ali Ridho, seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW. Beliau lahir di Kholamun, kota Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Beliau merupakan seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Rashid Ridho berkiprah di dunia jurnalis sebagai pimpinan majalah Al-Manar. Beliau fokus berdakwah melalui tulisan dan membuktikan bahwa dengan tulisannya mampu menambah semangat perjuangan kaum nasionalis untuk kemerdekaan diri dari pengaruh Inggris yang selalu intervensi pada urusan negara-negara Islam. Beliau memiliki visi bahwa umat Islam harus menjadi umat yang merdeka dari berbagai penjajahan dan menjadi umat yang maju sehingga dapat bersaing dengan umat-umat lain dan bangsa-bangsa barat. Dalam sejarah pemikir Islam modern, Rashid Ridho merupakan tokoh pembaharu Islam yang hidup pada zaman kekacauan dan keterpurukan karena kebanyakan mereka telah meninggalkan petunjuk Al-Quran. Melalui tafsirnya yaitu Al-Manar, Rashid Ridho menekankan penerapan ajaran-ajaran Al-Quran dengan masyarakat dan kehidupan. Beliau sempat mengajukan saran kepada gurunya, Muhammad Abduh, agar menafsirkan kitab suci Al-Quran dengan penafsiran modern yang relevan dengan perkembangan zaman melalui kitab tafsir yang rutin dilakukan di Universitas Al-Azhar, Mesir. Rashid Ridho selalu mencatat ide-ide pembaharuan yang muncul dalam kuliah yang diberikan Muhammad Abduh. Selanjutnya, catatan tersebut disusun secara sistematis. Rashid Ridho meneruskan penulisan sesuai dengan jiwa dan ide yang kemudian dibukukan sebagai tafsir Al-Manar. Rashid Ridho merupakan seorang yang rajin mengikuti berbagai perkembangan dunia Islam. Melalui surat kabar Al-Urwah Al-Wuthqa, sebuah surat kabar berbahasa Arab yang dikelola oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh selama masa pengasingan mereka di Paris. Ide-ide brilian yang dipublikasikan begitu berkesan dalam dirinya dan menimbulkan keinginan yang kuat untuk bergabung dan berguru kepada kedua tokoh tersebut. Ketika Muhammad Abduh dibuang ke Beirut, saat itulah Rashid Ridho berkesempatan untuk bertukar ide dengan Muhammad Abduh. Lalu, Rashid Ridho semakin menemukan ayat juang dalam dirinya untuk melepaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan dan kebutuhannya di Lebanon. Namun, upayanya mendapat tantangan dan tekanan politik dari Turki Utsmani yang tidak menerima ide-ide pembaharuan yang dilontarkan. Tahun 1898 Masehi, Rashid Ridho pindah ke Mesir mengikuti gurunya Muhammad Abduh. Rashid Ridho langsung menemui Muhammad Abduh dan menyatakan keinginan untuk menjadi murid dan pengikut setia. Lalu, ia menerbitkan majalah Al-Manar dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik penjajahan negeri barat. Rashid Ridho melanjutkan kajian tafsir sang guru tersebut menjadi karya Muhammad Abduh. Bersama muridnya Rashid Ridho, tafsir monumental tersebut hingga kini menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Bahkan telah memberikan penerangan kemajuan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, hingga dunia Islam bangkit dan mendapatkan kemerdekaannya. Ide-ide pembaruan penting yang dikumandangkan Rashid Ridho dikelompokkan ke dalam 3, yakni bidang agama, pendidikan, dan politik. Lalu, ada karya-karya yang dihasilkan Rashid Ridho semasa hidup pun cukup banyak. Antara lain, yang pertama, ada Tarikh Al-Ustad Al-Imamah Al-Syekh Abduh atau Sejarah Hidup Imam Syekh Muhammad Abduh. Yang kedua, Nida Al-Jins Al-Latif atau Panggilan Terhadap Kaum Wanita. Yang ketiga, Al-Wahyu Muhammad atau Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Yusra Al-Islam wa Usul At-Tashi Al-Am atau Kemudahan Agama Islam dan Dasar-dasar Umum Penetapan Hukum Islam. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu Khilafah wa Al-Imamah Al-Usmah atau Kekhalifahan dan Imam-Imam Besar. Yang keenam, Muhawarah Al-Muslih wa
Mukholid atau dialog antara kaum pembaharu konservatif. Yang ketujuh, Zikra al-Walid an-Nabawi atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, Hakuk al-Mar'ah as-Solihah atau hak-hak wanita muslim. Pengaruh pemikiran Rashid Ridho dan juga para pemikir lainnya berkembang ke berbagai penjuru dunia Islam, termasuk Indonesia. Ide-ide pembaharuan yang dikumandangkan banyak kalangan ulama yang tertarik membaca majalah Al-Manar dan mengembangkan ide yang diusungnya. Di masa tuanya, Rashid Ridho senantiasa aktif. Nama besarnya terus dikenang hingga beliau wafat. Rashid Ridho meninggal di Mesir tanggal 22 Agustus 1975 Masehi. Beliau dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya yaitu Muhammad Abduh. Dari cerita Rashid Ridho, kita dapat mengetahui seorang ulama Rashid Ridho yang berjuang membangkitkan semangat kemerdekaan para muslim dengan cahaya ajaran Islam yang murni. Sekian kisah Rashid Ridho yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi